Begi suaram oh Yesus. Saudara, ini adalah stasiun ALS Cililitan, Jakarta Timur. Dari sinilah titik berangkat kita ke Buna Pasokit pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan armada ALS dengan nomor pintu 083. Bus ini start dari kota Bogor melalui Jakarta hingga Medan. Ya saudara, sebelum kita memasuki area dermaga kapal penyeberangan Merak, terlebih dahulu penumpang disuruh turun di stasiun Merak, stasiun ALS untuk makan minum. Ya, kemudian armada kita memasuki area dermaga dan penumpang juga berhamburan turun ke pelabuhan sembari menunggu kapal penyeberangan yang akan kita tumpangi menyeberang ke dermaga Bakauheni yang sudah masuk ke wilayah Provinsi Lampung. Saudara, dermaga Merak pertama sekali dibangun pada tahun 1912 di era kolonial Belanda, dan saat ini sudah memiliki 7 dermaga yang terus dikembangkan secara bertahap. Saudara, pembangunan dermaga baru dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan serta fasilitas yang lebih modern seperti dermaga eksklusif yang selesai dibangun pada akhir tahun 2018. Iya saudara, dermaga 1 dibangun pada tahun 1912. Awalnya berfungsi sebagai penghubung antara Jawa dan Sumatera. Kemudian dermaga 2 dibangun pada tahun 1988 bersamaan dengan pembangunan dermaga 1 Bakauheni. Selanjutnya dermaga 3 dibangun dan selesai dibangun pada tahun 2001. Ya saudara, sepertinya baru saja ada kapal yang bersandar dan para penumpangnya sudah turun, dan ini adalah bus dan truk yang keluar dari kapal penyeberangan yang baru tiba di Merak. Ya, kemungkinannya kapal inilah yang akan kita pergunakan menyeberang ke Bakauheni, dan kita saat ini sedang menunggu para penumpang dan muatan kapal ini, baru kita akan memasuki kapal. Ya saudara, saat ini kita sudah berada di dalam kapal penyeberangan Merak Bakauheni. Para rekan-rekan penumpang bus ALS sepertinya sudah memasuki kapal dan mencari tempat masing-masing, tempat yang strategis untuk menikmati perjalanan malam penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Ya saudara, tadi kita berangkat dari stasiun bus ALS di Cililitan, Jakarta sekitar pukul 5 sore dan tiba tadi di stasiun ALS di Merak sekitar pukul 21. Kemudian kita menunggu kurang lebih 1 jam di dermaga sampai kemudian masuk ke dalam kapal tadi sekitar pukul 23. Saudara, menyeberang dari Merak
ke Bakauheni membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 jam dengan kapal feri reguler, sedangkan dengan kapal feri eksekutif dapat memakan waktu 1 hingga 2 jam. Waktu tempuh dapat bervariasi karena tergantung kondisi cuaca, arus laut, dan kepadatan pelabuhan. Saudara, ada 2 jenis kapal penyeberangan yang dipergunakan di penyeberangan Merak Bakauheni dan sebaliknya, yaitu kapal reguler dan kapal eksekutif yang dapat menempuh waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Sementara kapal yang kita pergunakan saat ini adalah kapal reguler dengan waktu tempuh sekitar 1,5 hingga 2,5 jam. Saudara, kalau kita perhatikan ruang dek untuk penumpang ini terlihat kosong melompong. Itu karena kebanyakan penumpang mengambil tempat di dek atas untuk menikmati panorama alam lintas penyeberangan Merak Bakauheni, sehingga ruangan ini terlihat kosong total karena kebetulan penumpang juga tidak terlalu banyak. Hal ini dapat dilihat dari muatan bus atau mobil di kapal ini. Ya saudara, beginilah pemandangan nuansa malam penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Dan saat ini terlihat kapal yang kita tumpangi sudah semakin mendekat ke pelabuhan Bakauheni. Ya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 00.30. Berarti kita sudah berada di atas kapal ini kurang lebih 1,5 jam. Para penumpang pun terlihat masih menikmati indahnya panorama alam di atas laut ini. Dan sementara di sana pelabuhan Bakauheni terlihat semakin dekat dan cahaya lampu sudah terlihat semakin jelas. Dan para penumpang terlihat semakin merapat ke sisi kapal untuk melihat lebih jelas wajah pelabuhan Bakauheni yang sudah semakin dekat di depan mata. Ya, inilah pemandangannya. Terlihat memang pelabuhan Bakauheni sangat indah sekali dengan cahaya lampu yang begitu gemerlap. Ya, saudara, sebentar lagi kita akan bersandar di pelabuhan Bakauheni dan akan melanjutkan perjalanan menyusuri lintas Sumatera hingga bus ini nantinya akan tiba di kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Saudara, bus yang kita tumpangin ini nantinya akan melanjutkan perjalanan menempuh jarak sekitar 2.250 km hingga di kota Medan melalui jalan lintas Sumatera yang menempuh jalan lintas Sumatera bagian tengah. Jalur ini akan menghubungkan berbagai provinsi seperti Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan pemandangan khas perbukitan, hutan, dan perkebunan.